Yesus menerima firman, jelas. Yesus makanya disebut Rasul. Ya. Ketika Yesus menerima firman, dia menyampaikan kepada pengikutnya, yaitu Bani Israel. Nah, sekarang saya tanya, Paulus kalau dikatakan Rasul, dia menerima firman dari siapa? Ya kan dia memang menerima pengilhaman, Kak, si Rasul Paulus. No. Rasul Nabi itu menerima firman, adikku. Betul, Kak. Bukan ilham. Nah, Paulus menerima firman dari siapa? Betul kan Kakak percaya? Enggak, bukan begitu, Dek. Coba kamu enggak. Berarti kalian ini enggak baik-baik. Makanya saya bilang, kalian jadi enggak berpikir. Bukan gak berpikir. Pada mulanya, sebentar dulu, deh. Kak. Kita coba pakai akal ya. Nih Kak. kita pelan-pelan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, Kak. Firman itu adalah Allah. Oke, Kak. Berarti firman itu adalah Allah. Nah, Ya, ketika betul. firman itu menjadi manusia, berarti Allah itu sudah menjadi manusia. Ya. Kan Nah. sang firman. Betul. Kan aku bilang, Kak, sang Dengarkan firman yang dulu. jadi manusia itu sang Sebentar firman. dulu, sebentar. Jangan dulu dimasukin, deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi Bunda Aritonang dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Komal Bunda Aritonang sendiri yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Oke, pertanyaan saya. Adakah selain dari Paulus yang mendengar suara itu? Ada, Kak. Oke, berarti Teman-temannya. kalau teman-temannya itu berarti bisa disebut juga Rasul dong, karena mereka kan mendengar suara Yesus. Mungkin ya tidak ya, Kak. Kenapa? Karena yang kan mereka mendengar tapi tidak melihat, Kak. Sedangkan Saya Rasul Paulus bertanya. yang mendengar Oke. tapi melihat. Oke. Nah, itu bedanya dengan mereka. Ya, Kak. Oke, sebentar, Dek. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Oke, Kak, bentar ya. 22. Nomor 9. Oke, aku baca. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Oke. Jadi mana yang benar? Tadi kamu mengatakan
Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 itu mereka tidak melihat cahaya tetapi mendengar suara. Berarti mereka bisa dikatakan rasul dong. Oh tidak, tidak Kak, karena mereka tidak melihat cahaya. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul 22 mereka melihat cahaya tetapi tidak mendengar juga suara. Gimana? Silakan. Coba yang dengar, kakak jelaskan sedikit. Rasul itu kalau di dalam Islam, Rasul itu atau Nabi, dia menerima firman dari Allah. Betul Kak. Firman yang disampaikan salah satunya penyampainya boleh dari malaikat, yang kita tahu adalah malaikat Jibril atau Gabriel. Betul, di dalam Lukas 1:26, malaikat Gabriel juga diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Bunda Maria dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, yang kedua itu melalui tabir. Bisa. Yang ketiga itu pakai hijab. Itu ada batasan. Nah, jadi Rasul itu adalah penerima wahyu. Sama seperti Yesus. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, Yesus menerima firman. Jelas, Yesus makanya disebut Rasul. Ya. Ketika Yesus menerima firman, dia menyampaikan kepada pengikutnya, yaitu Bani Israel. Nah, sekarang saya tanya, Paulus kalau dikatakan Rasul, dia menerima firman dari siapa? Ya kan dia memang menerima pengilhaman, Kak, si Rasul Paulus. No. Rasul Nabi itu menerima firman, adikku. Betul, Kak. Bukan ilham. Nah, Paulus menerima firman dari siapa? Ya, dari Allah lah, Kak. Mana datanya Paulus pernah bertemu dengan Bapa? Mungkin secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan ya, Kak. Tetapi di dalam pengajaran dalam Alkitab ini, kenapa saya percaya itu? Nah, memang ada beberapa ayat, tapi memang saya tidak hafal ya, karena memang saya juga ayat Alkitab ini beberapa ribu ini tidak bisa kita hafal. Di situ memang ada ayat yang mengatakan bahwa Saulus itu bertobat dan ia memang bertemu dengan cahaya. Nah, dari situlah wahyu Allah itu sendiri diberikan kepada Paulus supaya ia bisa memberitahu kepada orang-orang di sana bahwa memang benar Yesus itu adalah juru selamat. Seperti itu, Kak. Ya, tapi kalau nggak ada tertulis, bagaimana bisa kalian mempercayai seperti itu, Dek? Bentar ya, Kak. Ya, disapa dulu Damar. Ini siapa ini? Halo Bapak Nora. Iya. La, Jela, Jola, J apa namanya? J. Halo J. Halo, assalamualaikum Mbak Nora. Waalaikumsalam. Bang Damar Muslim ya, Bang? Muslim. Kakak nggak, akunku yang satu DMR kan. Oh, ya. Oke. Ya. M Fatih. Oke, terus Zaki. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Iya. Ya, standby dulu ya sebentar. Ya, silakan Bastian. Mungkin kita bisa mulai dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 12, Kak. Ya, silakan dibaca, Dek. Bentar ya. Oke. Dikatakan di sini di dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dikatakan, Iya. sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Berarti Sebab tunggu dulu. Berarti yang mengaku, berarti
Paulus mengaku Yesus itu sebagai apa? Dia mengaku Yesus sebagai juru selamat, Kak. Sebagai jalan untuk kita, sebagai jalan menuju keselamatan. Seperti itu, Kak. Oke. Oke, kita baca di sini ya. Tunggu dulu. Saya karena pakai Bible, jadi agak lama mencarinya. Oke, Kak. Apa? Iya, nih saya pakai Bible. Ini agak lama. Kakak ini Yang mengaku, jadi Kak. apa? Kira- Masa kenapa? Lanjut Ya, aja. tadi kamu bacakan di Galatia berapa tadi? Bacakan lagi, Dek. 11 ayat 12, Kak. Coba dibaca. Di sini kan Rasul Paulus sendiri yang menyatakan, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, jadi Paulus mengaku Yesus adalah Tuhan. Betul? Kak. Sebagai jalan untuk menuju Oke, keselamatan. coba. Oke, sekarang baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba. Bentar ya, Kak. Ya, silakan baca, Dek. Apa tadi, Kak? 2 Yohanes. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab Bentar ya, Kak. 2 Yohanes. Bentar ya, Kak. Dalam 2 Yohanes 1 poinnya nomor yang 7. ke-7 ya. Ya, bacakan. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan karena Salah, Dek. namanya. Di mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat. Oh iya betul. Bikin ini jadinya dilawan. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak bahwa Yesus Kristus Bahwa telah Yesus- datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, sekarang saya bertanya. Ketika yang kamu baca pengakuan Paulus, dia bertemu Yesus, menerima Yesus sebagai apa? Apakah Paulus menerima Yesus sebagai apa? sebagai juru selamat, sebagai jalan untuk menuju keselamatan, Kak? No. Paulus menjadikan Yesus sebagai apa? Apakah tadi? Paulus menjadikan Yesus sebagai apa? Paulus menjadikan Yesus sebagai Allah anak. Sementara di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 apa dikatakan? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pertanyaan saya, Paulus memberitakan Injil sampai kemana? Dia kan ke itu, Kak. Maksudnya ke jemaat Korintus, Galatia. Oke. Apakah Yesus pernah memberitakan Injil di luar dari bangsa Israel? Di luar dari kota Yerusalem? Oh, kalau itu masih belum, Kak. Belum. Belum. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat antikristus, penyesat dan antikristus. Betul, Kita Kak. buka di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku, ini kata Paulus, dan supaya aku, di-mute-kan dulu, Dek. Bunyi apa kayu, ketam kayu. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Berarti iblis yang ada di dalam diri Paulus. Dia penyesat.
Ya kan? Itu kan maksudnya sebelum dia mengenal Kristus. Kan kita tahu kan. No. Pekerjaan Paulus sebelum Nggak, itu Dek. kan dia membunuh, mengejar orang-orang Kristen yang percaya Memang Yesus. Paulus yang yang kamu baca, Paulus menerima ilham dari Yesus. Yang namanya Rasul itu menerima firman dari Tuhan. Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan hanyalah Paulus. Coba kita buka di dalam Roma pasal sebentar. Inilah susahnya kalau dari bukunya ini langsung. Roma pasal 10 kalau nggak salah. Roma pasal 14. Roma pasal 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu hanya Paulus. Aduh, Jo, di mute Jo. Aduh, tolong dulu moderator. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, siapakah yang menggembor-gemborkan soal kebangkitan? Tuh ya Kak. Aduh, saya nyalakan tadi ya. Aduh. Gak apa-apa deh, Memang- gak apa-apa. Kita di sini Mungkin open di cam dalam itu ini juga memang ada bagus. ya, Kak. Kamu santun. Perkataan Paulus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kita melihat juga di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya kan tadi saya sudah mengatakan kepada kakak bahwa Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri yang sudah menjadi manusia. Makanya saya tadi berani berkata bahwa di dalam diri Yesus ada natur manusia dan juga ada natur Allah. Saya baca dulu di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan di sini bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mungkin seperti itu kakak. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Apa bedanya firman yang telah menjadi langit dan bumi? Nah, bedanya seperti ini kak. Mungkin di dalam Kejadian kan dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Itu kan dia menciptakan dengan firman kan. Sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini dikatakan bahwa langsung firman itu sendiri yang keluar dari Bapa yang menjadi manusia. Oke. Ya kan? Nah, Menjadi sekarang manusia. pertanyaan saya, keluar dari manusia, firman itu keluar dari Bapa sendiri menjadi manusia. Manusia itu di mana? Manusia itu dalam artian bahwa Yesus itu kan manusia kan kalau kita lihat. Betul, kan? saya tanya. Dari manusia Oke, saya tanya. Ketika Oke, Kak. tunggu dulu deh. Firman Oke, itu Kak. keluar menjadi manusia. Manusia pada waktu dia menjadi manusia, dia di mana? Ya karena di dalam diri Yesus tadi. Di dalam No. diri Yesus itu kan No, Dek. ada natur Allahnya, Gini, ada natur manusianya. Sebentar. Seperti itu. No, Dek. No. Bukan itu pertanyaan saya. Ketika firman itu telah menjadi manusia, firman itu keluar dari mulut Tuhan, menjadi manusia, firman itu masih dikandung di dalam rahim Bunda Maria, betul? Oh iya, kalau memang itu betul Kak. Memang kan Nah, pertanyaan saya, Oke. kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, apakah Bunda Maria mengandung Allah? Allah mengandung sang firman yang berasal dari Bapa. Seperti itu Kak. No, Dia Dek. orang Kristen. Oke Kak. Firman itu adalah Allah, menurut Betul. Yohanes 1 nomor 1. Betul. Nah, ketika firman itu telah menjadi manusia di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bunda Maria mengandung Allah karena firman itu adalah Allah itu sendiri? Betul Kak. Maria mengandung Berarti Bunda Maria melahirkan Allah. Allah anak Kak, sang firman daripada Bapa. Seperti itu Kak. Jadi kan Jadi oke Kak. Jadi Bunda Maria mengandung Allah.
Iya, anak sang firman dari Bapa itu sendiri, Kak. No, Dek, dengar. Oke, Kak. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, coba baca baik-baik. Oke. Firman Ya. itu adalah Allah. Tidak Betul. dikatakan Allah anak. Tidak dikatakan Allah anak, ya. Nah, sekarang firman itu telah menjadi manusia. Berarti Bapa menjadi manusia, betul? Tidak, Kak, tidak. Tidak seperti itu Oh, pemahamannya, tidak Kak. Tidak seperti Jadi itu. bagaimana lagi, Dek? Karena memang yang turun ke dalam dunia adalah firman. Kan memang jelas dikatakan di sini, Kak. Pada mulanya adalah firman. Nah, kan firman itu berasal dari Allah Bapa sebagai sang sumber, Kak. Betul kan, Kakak percaya? Enggak, bukan begitu, Dek. Coba kamu enggak. Berarti kalian ini enggak baik-baik. Makanya saya bilang, kalian jadi enggak berpikir. Bukan gak berpikir. Pada mulanya, sebentar dulu, sebentar Oke, deh. Kak. Kita coba pakai akal ya. Nih, Oke, nih kita Kak. pelan-pelan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke, Kak. Firman itu adalah Allah. Oke, Kak. Oke, Kak. Berarti firman itu adalah Allah. Nah, Ya, ketika betul. firman itu menjadi manusia, berarti Allah itu sudah menjadi manusia. Ya. Kan Nah. sang firman. Betul. Kalau aku bilang, Kak, sang Dengarkan firman yang dulu. jadi manusia itu sang Sebentar firman. dulu, sebentar. Jangan dulu dimasukin deh. Biar paham Oke, dulu. Kak. Yang nggak Oke, paham Kak, ini Kak. saya atau kamu. Nah, Oke, Kak, ketika lanjut. firman itu menjadi manusia, berarti Allah telah menjadi manusia. Ya, betul. Nah, manusia itu dikandung oleh Bunda Maria. Berarti Allah Kak. itu dikandung oleh Bunda Maria. Iya, betul, Allah anak. No, nggak ada anak di situ. Di mana ada anak? Kan memang seperti itu, Kak. Di dalam pemahaman Kristenan bahwa Allah itu Yohanes merendahkan dirinya. enggak deh, enggak. Betul, Kita harus oke. kutip Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah anak, tidak dikatakan itu adalah Allah anak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Ah. bersama-sama. Kakak lihat, bersama-sama. Sama Nah, berarti dengan kan bersama-sama itu kan bukan yang satu kan, bersama-sama. Ya kan, satu hakikat tapi beda tadi aku bilang. Allah itu memiliki pribadi. Anak itu memiliki pribadi atau sang firman itu. Roh Kudus Aduh, juga. dek. Dalam artian Kak begini loh, Kak, pemahaman kami, pribadi yang kami maksud itu, Kak, bukan artian misalnya ada saya, terus ada kakak, ada siapa nih, bang ayah ya namanya. Bukan seperti itu. Tetapi pribadi yang kami maksud itu, Kak, Allah Bapa memiliki kehendak, pikiran, dan juga perasaan. Begitu juga dengan Allah anak yang memiliki kehendak, yang memiliki perasaan, dan juga pikiran, dan juga Roh Kudus begitu, Kak. Tapi mereka itu satu, Kak, tidak berbeda. Mungkin kalau kita melihat di dalam satu ruangan, Kak, di dalam satu ruangan itu ada 3 lampu. Ada lampu 1, lampu 2, lampu 3. Maksudnya lampu itu bersejajaran ya. Tapi mereka itu lampu di dalam satu ruangan itu hanya satu, tidak berbeda-beda. Hanya ada lampu 1, lampu 2, lampu 3. Mungkin seperti itu, Kak. Bisa dipahamkan seperti itu. Jadi mereka itu tidak beda-beda, satu mereka lampu. Seperti itu, Kakak. Terima kasih. Sebentar. Ayah. Sebentar ya, Kak, saya mau ke toilet dulu. Oh iya. Saya mute-kan dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa? Oh, Kak Nora lagi ada telepon ya? Iya. Tadi Sama siapa dipanggil. tadi? Iya, ya lagi di belakang, lagi di dapur. Oh, Gimana, Kak? Sebastian juga lagi pipis katanya. Oh, Ya ini akun aku yang DMR itu ya. Fallback ya. hmm. Jadi aku boleh nanya nggak sih sama Bastian?
Boleh, kalau dia udah balik boleh, silakan. Tapi tunggu nanti. Tuh, Kan tunggu makanya dulu. besok. Ayah habis pulang kerja kelompok. Iya. Tadi ayah nengok ada kerja kelompok anak ayah. Mereka ribut. Gara-gara dia bilang, ini tugas aku, ini tugas aku. Kau lah yang kerjain. Jadi, saya bilang, Tuhan aja bisa kok kerja kelompok, masa keren nggak bisa. Ya, karena kan kita posisinya tuh kan gini loh, pemilihan diksinya itu jangan yang macam-macam lah. Bekerja bersama, teamwork berarti kan, bahaya itu. Itu dia lagi makan lagi ke toilet. Oke, aku naikkan dulu orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netral. Lagi apa Bang Damar? Sebentar lagi ke toilet dia. Mumpung Iya, saya naikkan lagi dulu ke toilet. orang. Kakak nanti aku boleh nanya sama Bastian nggak sih kakak? Ya nggak apa-apa, silakan. Di sini Nah, kan diskusi. Ya, tapi kakak dulu lah selesaikan. Nanti aku belakangan. Enggak, saya udah selesai. Ketika dia mengatakan seperti itu firman itu adalah Allah tuh ya. Saya dari situ sebenarnya sudah tidak begitu apa lagi. Iya kakak. Karena doktrin, kalau udah ke sana udah doktrin. Dah. Iya, udah. Saya kalau sudah doktrin gitu, saya susah. Saya nggak mau pala ngotot-ngototan kali, Bang Damar. Ujungnya jadi Iya. apa pula ya kan? Seneng aku nih kalau kakak lagi kajian kayak gini nih adem. Enak kali aku dengernya. Tergantung. Kayak tadi tuh ada yang lebih adem lagi. Umur 6 tahun dia sudah murtad. Cuman itu 6 tahun udah dikatakan Jadi- murtad. Aduh. Maunya kan nipuin tuh boleh, kita bersedia ditipu, yang penting masuk akal gitu kan. Iya iya. Boleh orang Iya. tipu kita bersedia loh ditipu, tapi yang masuk akal lah. Masa 6 tahun? Bayangkan 6 tahun loh. Umur anak 6 tahun itu apalah pengetahuannya? Masih Iya. kelas 1. Dan Atau nggak dia mungkin jajan. orang tuanya mengapakan, mengizinkan kan? Ayam. Ya karena dia sudah ngikut. Gitu loh. Ini ada si Rembo. Wih, mantap ini. Bang Damar tanya aja sama Bang Rembo. Bastian mungkin kalau buang air kecil dia setetes demi setetes. Itu kayak kena penyakit. Silakan. Kalau setetes demi setetes itu berarti dia sudah kena ginjal tuh. Iya, tapi janganlah kau doakan begitulah Bang Rembo. Iya. Kali kau. Kalau yang nggak bilang, ginjal Bang. bang Rembo, kalau Ya. bukan ginjal kena GO itu. Apa tuh Geo? Jawa tuh apa? Iya, Bang Rembo orang Kristen. Maaf saya nanya itu ya kak atau Bang? Iya, betul. Oh iya. Bener Kak Nora ya, Bang Rembo orang Kristen. Bang Benar. Rembo, saya mau tanya, Ya, Yesus pernah berdoa nggak di Taman Getsemani? pernah. Bagaimana caranya Yesus berdoa? Kak Nora jangan senyum-senyum gitu, aku malu Kak. Aku amatiran nih. Pokoknya adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya coba bagaimana Kak, aku mau nanya Kak Rembo. Di Taman Getsemani itu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, bagaimana caranya doa Yesus berdoa? Aduh, nanti dulu aku lihat cari Bibelnya dulu. Oh, iya, aku siap nungguin sampai subuh Kak Rembo. Soalnya biasa aku ada 2 HP, jadi enak aja kalau cari. Ya kak, saya sudah kembali. Oh ya Bastian, dia sudah kembali katanya begitu. Bunda Nora itu teman minta naik gitu. Kak, kalau Bastian mau lanjutin sama Kakak Nora nggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Oke, boleh. Bastian udah kembali dari mana? Ya, Dari bapak? tadi ke toilet kak. Tadi ke toilet bang. Ya.
Pikir kembali kepada Bapak tadi. Mati dong ayah. Bisa aja sih ayah. Iya, Mateo. Bisa aja. Tapi kadang-kadang doanya orang Kristen itu serem, disuruh Tuhan Yesus turun. Berarti minta kiamat. Kiamat ya. Serem ya. Ya. Tadi Bastian ada dengar nggak ketika Bang Zuma memaparkan Apa itu bang? tentang siapa itu Paulus? Belum bang, belum. Allah. Nanti kan coba cari nanti YouTube-nya Oke, yang siaran ini di YouTube. Coba kamu dengarkan. Mantap sekali itu dalilnya tadi itu, luar biasa. Ini YouTube apa bang? Maksudnya di live kita ini atau live di mana? Ya live kita ini. Oh, oke. Ada naik ke YouTube. Lalu ya, Kak Nora. Kak Nora lagi telepon. Kalau ada nanti cari tengok bang. Itu tadi bagaimana Bang Zuma itu membahas tentang Paulus, siapa Paulus? Itu dalilnya baru sekali ini saya dengar dan itu sangat luar biasa tadi. Apa nama YouTube-nya bang? Ya, nanti tanya Kak Nora dulu apa ada yang naikin ke YouTube apa enggak. Oke. Jadi kalau memang mau berpikir bahwasannya Yesus itu sudah menubuatkan Yesus telah berkata tentang nabi-nabi palsu dan itu semua buktinya 100% mengarah kepada Paulus. Oke. Matius 26 ayat 36, di situ ada Yesus berdoa tuh. Ya aku nggak pegang Bible, nggak ada aplikasi Bible juga. Bagaimana cara-cara Yesus berdoa itu, Kak Remo? Biasa aku tuh ada 2 HP, jadi enak cari. Iya bang, abang kan udah baca tuh, udah dapet. Bacakan aja bang. Tunggu dulu. Nggak harus tunjukkan, bacakan aja. Yesus berdoa di taman Yesus. Nah, ayat 19 itu sudah ada itu. Sampean ada 2 HP kah? Satu Kak Remo. Kalau sampean ada 2 HP, bisa sampean yang baca. Nggak apa-apa, abang baca aja bang. Oh, tuh. Soalnya mata ini sudah sama-sama rabun juga. Aduh, umur berapa bang? Baru 52. Masih Oh, muda lah sebaya itu. lah sama Rembo ya. Masih muda lah itu. Iya. Sebaya sama Rembo nggak? Lumayan Pada sudah senyum setengah abad itu. Nggak Rembo yang di film maksudnya. Nah, Ayah nih. Udah. Kak Nor, udah Kak senyum Nor, semua bang-abang Kak ini. Nor, ada live ke YouTube nggak? Ada live YouTube nggak kak? Nggak ada. Matius 26 ayat 28 saya baca. Sebentar ya. Yang ini sebenarnya makanya kita nih tolong diskusi yang apa sedikit. Yang live di YouTube satu. Ini roomnya Bang Bintang Mualaf. Terus roomnya Ustadz Alif. Terus roomnya Ikhlas Dunia Akhirat. Terus roomnya YouTube-nya Pak De Sugi. Oke. Pak De Sugi. Nah, Bastian nanti bisa cari di situ ya Bastian ya. Mantap Itu kali dari tadi. nama YouTube-nya itu loh. Terus YouTube-nya Pak De Sugi yang kedua. Terus mana lagi nih? YouTube-nya Juma. Roomnya Bunda Natalia Iriani. Masya Allah. YouTube-nya Juma ada kah? Bunda Natali tuh ha. Bunda Mana Natali dia? naik Kak. Aku lagi mau off. Itu dari tadi sejak Bang Juma ada Abah kak? jangan main-main ya Abah ya.
Kalau dari tadi itu salah satunya Bunda Natali, Bang Zuma juga. Ya udah. Enggak, aku ngasih tahu ke Bastian mengenai tadi Bang Juma ada paparkan tentang Paulus. Oke bang, Ya, oke. Nanti bisa dia lihat makanya kembali. saya bilang, ya. Ah. Lanjut. Oke bang. Itu coba dilihat. Kalau di Alkitab itu keluarga Paulus itu enggak dicatat. Enggak dicatat detail. Kalau keluarga Paulus enggak dicatat detail di Alkitab. Alasannya kenapa, Kak? Jadi kita enggak bisa bahas karena enggak dicatat. Iya, alasannya Ya, kenapa nggak bukan- dicatat? Enggak kurang tahu juga. Nah, cuman kan Paulus banyak mendominasi penulisan Alkitab bukannya? Kenapa nggak tercatat? Nabi Betul. Muhammad aja nasabnya tercatat sampai Nabi Adam loh. Beliau yang merisalakan Waktu Islam. Yesus dari umur berapa itu sampai berapa itu enggak dicatat. Ngilang apa gimana? Alkitab enggak mencatat itu. Iya, ngilang atau memang nggak mencatat atau memang nggak jelas? Nah, kita enggak tahu karena Nah, cari tahu, Kak, harusnya. Kalau orang kan nggak cukup imani aja, tapi harus dicari tahu. Bener gak, Kakak Nora? Betul. tapi memang Alkitab bilang juga di Injil Yohanes tuh. Injil Yohanes 21 kalau enggak salah ayat 25 tuh, apa yang dilakukan oleh Yesus itu selama dia ada di bumi, kalau buku di dunia ini mencatat enggak cukup. Nggak cukup. Coba lihat tuh. Kalau apa yang dikerjakan oleh Yesus itu dicatat semua enggak memenuhi ini. Bukan buku dunia lagi. Coba lihat di Yohanes 21 ayat 25 itu. Kalau tidak salah itu saya. Ya, makanya pertanyaan aku ringan kan, Kak Rembo. Bagaimana Iya. cara Yesus berdoa di Taman Getsemani? Aku rasa itu tercatat ya. Ada nih. Ada di Berapa cara Yesus dalam berdoa di Taman Getsemani? Ya kalau kita kan berdoa cuma satu cara, sama dengan Yesus Nah, berdoa. itu siapa? Mohon maaf. Apanya? Yang dimaksud dengan kata kita itu yang dilontarkan Kak Rembo ini siapa? Ya kalau kan, Aku nggak ngikutin cara Yesus ya, jadi jangan sebut kita. Karena ini aku sedang ngobrol sama kakak, mohon maaf. Oh, iya. Jadi jangan bawa kita. oke. Heeh. Nah kalau Yesus kan berdoa itu cuma satu cara. Yang maksud kita itu ya saya ini kami. Dengan satu cara doang Yesus berdoa. Iya. Dengan cara bagaimana? Dia berdoa seperti kami berdoa, kami yang mengikuti dia. Iya, gimana cara berdoanya? Bahkan ada Yesus mengajar di dalam Matius 6. Jangan dulu mengajar, ini cara Yesus berdoa aja, Kak. Iya, Yesus berdoa juga di dalam Matius 6 tuh Yesus berdoa. Ya, yang pertama caranya bagaimana? Bapa kami yang ada di sorga. Ya, posisinya berdoa itu seperti apa? Ya, Apa Yesus- dia telengkup kah? Apa dia sujud kah? Apa dia berdiri kah? Kita tidak pernah lihat Yesus kan dia telungkup atau berdiri Tidak pernah tercatat juga. atau sujud. Tak pernah tercatat juga. Enggak. Lalu bagaimana ada perkataan di dalam Alkitab Yesus tuh punya cara berdoa? Di situ tertulis lagi. Tapi kalau biasa kami lihat Yesus berdoa itu dia sujud. Sujud itu yang pertama. Terus yang kedua, Sujud dia pakai lutut. ya sujud pakai lutut, ya. Terus yang kedua bagaimana? Ya segitu aja saya tahu tuh. Oke, siapa yang menuliskan Yesus doa sedang sujud? Siapa yang menuliskan di dalam Alkitab? Enggak ada juga yang nulis. Iya, namanya nggak ada. Terus saksinya siapa? Sebelum Yesus itu mau ditangkap dia berdoa di Taman Getsemani, enggak ada murid-muridnya yang lihat, enggak ada. Nggak ada. Lalu Iya. kalau nggak ada muridnya yang lihat, ya ada indikasi di situ karangan dong. Kan nggak ada yang lihat. Ya enggak juga. Oke, sebutkan alasannya nggak juga. Karena Yesus berdoa itu kalau kita tahu dia berlutut. Ya, Yesus berdoa berlutut tercatat di dalam Bible kan. Ya, artinya segala sesuatu yang tercatat berarti ada kejadiannya kan.
Nah, siapa yang melihat kejadiannya? Waktu Yesus di Taman Getsemani itu ya ndak ada yang lihat. Gak ada yang lihat, kok bisa kecatat? Tahu dari mana? Apa Yesus woro-woro gitu? Ya mungkin mungkin sebelum Jangan Yesus, mungkin, Kak. Ini kitab suci loh. Jangan pakai mungkin. ndak mungkin Saya kan sebelum, saya itu menempatkan Bible kitab sucinya orang Kristen. Jangan karena pakai Yesus mungkin. Yesus itu berdoa kan bukan cuma satu kali. Iya, makanya berapa kali? Nah. Berapa cara Yesus berdoa? Karena tidak dicatat berapa cara, berapa kali. Mungkin ada Yesus waktu berdoa dengan murid-muridnya, mereka mungkin pernah Siapa lihat. murid-muridnya yang pernah berdoa dengan Yesus? Ya murid-muridnya yang ikut dia itu Iya, siapa namanya? banyak. Iya, siapa sok kalau banyak? Saya minta sebutkan 3 aja. Siapa aja? Ada Petrus, Nah, Petrus, terus ada Yohanes, Yohanes, Yakobus. Petrus, Yohanes, Yakobus. Nah, Petrus, Yohanes, Yakobus ya, ingat. Terus Yesus berdoa dalam Taman Getsemani, nama ayat Bibelnya apa? Yohanes kah? Petrus kah? Atau Yakobus kah? Ada di Matius. Matius bahkan tidak ada di situ loh. Oh, ada. Loh. Oke, kalau yang menyatakan Matius yang ada sebagai saksi, mana ayatnya? Ya enggak dicatat lah. Ya, berarti tak tercatat gimana ini? Oke, posisi Petrus. Kak, gantian ya, Kak. Posisi Petrus, Yakobus dan Yohanes ngapain di situ? Melihat langsung kah apa tidur? Kan kalau mereka bersama-sama sama misalnya kita seperti Ya, dengan mereka bersama-sama di situ. Mereka sedang ngelihat langsung atau tidur? mungkin saya Jangan pakai mungkin. Kalau sekali lagi pakai mungkin, aku mundur dari pertanyaanku dan aku mundur dari diskusi ini. Mungkin kalau kita Enggak, ya udah aku mundur ya, Kak. Kanora, aku mundur karena ini pakai mungkin. sama dengan di rumah kita sama dengan di rumah. Sabar Bang Damar. Memang begitu Enggak, mereka. Iya. Mungkinkah? Kalau Di rumah kan kita berdoa. Kalau di rumah kita berdoa. yang aku tanya doa di Taman Getsemani, bukan yang di rumah. Jadi Kalau kalau di rumah misalnya kita mungkin, berdoa, gini. Anak-anak kita juga lihat berdoa. Sama Yesus itu kan guru mereka. Tatkala guru mereka berdoa, murid-muridnya lihat. Nah, Bang Damar pilih Bastian atau si Rembo. Makanya saya nggak mau diskusi lagi karena ada si Rembo. Kak, aku mundur aja dari diskusi sama Kak Rembo lah. Mungkin aja. Cuman kitab suci mungkin aja. Bang Damar, daripada saya gila, ya lebih bagus saya mute. Sekarang Bang Damar, silakan. Mengapa? Enggak, aku mundur, Kak. Aku mundur karena Bang Damar, mungkin terus. kalau jawabannya mungkin aja, Bang Damar tinggal tanya satu hal aja. Mungkin nggak Yesus itu ternyata dia bukan Tuhan? Itu dulu tanya. Ya, ayah aja yang sanggup. Saya udah mundur, Kak. Ya, saya udah mundur. Saya nggak biasa bahas tentang mungkin ini. Nggak. Nggak apa-apa, kita Udah mau tahu mundur, kemungkinan itu dulu. Ya buat apa orang bahasnya mungkin aja? Iya, ya berarti kalau ada kemungkinan dia harus belajar dari kemungkinan yang terkecil loh. Itu dia artinya. Itu kan sama kita di rumah, kita berdoa, pasti anak-anak kita lihat cara berdoa. Iya, Pak Damar. Iya, ayah. Bukan Sama Pak Damar, Yesus Pak berdoa, Rembo, pasti Bang dilihat Rembo. murid-muridnya karena dia guru. Betul, Bang Rembo. Artinya dengan jawaban Bang Rembo yang mungkin tadi, ada nggak kemungkinan Yesus itu bukan Tuhan? Enggak. Lah, kok gitu, Bang? Iya. Dari tadi Abang ada perkataan mungkin. Kenapa ketika saya ajukan kemungkinan yang ini Abang nggak mau terima? Ya, Yesus Tuhan. Nah, kan bahaya, itu doktrin. Enggak doktrin. Ada gak kemungkinan dia itu bukan Tuhan gitu? Karena dia tidak pernah mengakui Tuhan. Baca di Yohanes 13 ayat 13. Yesus mengaku Tuhan. Pengakuannya.
Dengan di Markus 8 ayat yang terakhir. Waktu dia menyembuhkan, waktu dia mengusir setan dari orang gila itu, dia katakan sama orang gila itu, katakan sama orang apa yang Allah lakukan, dia sendiri yang lakukan. Ada dalilnya, udah baca tuh. Orang gila pun bisa bang jadikan dalil, heran aku nengoknya. Nah, sudah ya berarti sudah. Berarti kita nggak usah diskusi karena kita ya nggak seiman. Saya iman ke Yesus, situ nggak iman ke Yesus, berarti nggak akan ketemu. Kak Rembo, Itu loh, Bang. orang-orang ciri orang beriman itu ya akalnya sehat, kitab sucinya tidak dikarang-karang. Kalau Kak Rembo bilang mungkin, berarti kemungkinan kitab suci Bibel itu adalah karangan tangan-tangan manusia. Enggak, aku nggak ngerti Al-Quran aja. Coba kalau ngerti, si Edis itu habis kalian dibongkarnya. Nggak bisa bang. Busuknya Gini. kurang tuh. Gini. Busuknya kurang tuh dibongkar Edis. Bang, Kalian nggak bisa lawan. Udah, karena dia banyak sekular skolar yang banyak sarjana yang ahli dalam bahasa Arab sudah Makanya- coba-coba makanya untuk jangan ngomong mencari, begitu. Jangan ngomong belum ada yang begitu. jumpa bang. Apa pula Edis yang cuman Oke. apa itu? Cuman apa? Kamu nggak bisa lawan dia. Juma pun nggak bisa lawan. Rambo, Cuman Rambo. kutu air kayak gitu kok mau dilawan. Enggak. Gini Rambo, izin ayah ya, izin ayah. Enggak, Ya, lanjut, masalahnya, lanjut. Jadi dia mengatakan masalahnya bapak yang itu Rambo. yang mulai Bang, mas janganlah Semalam saya baru ngelawan Edis bang, dia lari kabur. enggak Enggak TikTok, Enggak YouTube. gimana lagi? Kak Rembo percaya nggak? Yakobus, Petrus dan Yohanes ya, Yesus bilang di situ mereka tidur saat Yesus berdoa. Percaya Iya, nggak? betul. Ya nggak. Lah sekarang apakah kita percaya kesaksian dari orang tidur? Tapi Yesus kan berdoa bukan cuma satu kali. Oh iya, Bukan cuma satu makanya kali. saya Mungkin tanya. waktu itu Oke. mereka tidur. Tahu aku kata-katanya itu Yesus Ya. katakan sama mereka. Iya. Tidak sanggupkah kamu bertahan cuma 1 jam saja? Ah, Kenapa kamu tidur? Tahu aku itu Bibel kok. nah iya, Tapi tidur mungkin kan. kan Yesus dia kan guru. Nah, sama dengan bapak punya anak, bapak berdoa pasti anak bapak bisa lihat cara bapak berdoa. Oke. Guru. Yesus bukan guru, Rambo. Oh, ada baca Yesus bukan Yohanes guru. itu. Yohanes 13 ayat 13 tuh kamu menyebut Oke. aku guru dan Tuhan. Oke, sama aku ya, kita bahas Yohanes. Di dalam Yohanes 13 nomor 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ketika di dalam Yohanes 13 nomor 16, apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang hamba. Mau? Hah? Sesungguhnya seseorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seseorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Itu di dalam Yohanes 13 nomor 16. Berarti di dalam Yohanes 13 nomor 13 terbantah di dalam Yohanes Nah. 13 nomor 16. Baca. Itu Yesus bilang sama mereka itu, dia kasih perumpamaan seorang hamba itu. Oke. Bukan maksud dirinya itu hamba, bukan. Betul. Bukan, lihat baca yang makanya kalau baca Bibel tuh dari atas. Kalau cuma cemot-cemot, nah Iya. kalian nyerang ke kita karena baca separuh-separuh. Lah, sedangkan Bang Rembo aja yang mengaku pinter Bibel, yang istilahnya yang kitab sucinya sendiri, itu selalu mungkin. Jadi disitulah Roh Kudusnya sedang bekerja bang. Ini Rambo. itu. Yohanes 13 nomor 16 berbunyi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seseorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada dia yang mengutus. Kita lari ke dalam 17. Awas kau lari kau kalau itu bro. Nih ya. Kalau kau membahas tentang Yohanes, kau sama aku aja nggak apa-apa. Ini apa? Bukan tentang kamu semua aku berkata, berarti aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap apa ini, genap nas apa nih? Saya ini orang yang makan rotiku. Berarti di sini semua hamba di sini menunjukkan bahwa Yesus adalah hamba. Jangan kau gimana?
Kenapa aku bilang Yesus itu adalah seorang hamba? Maka terbentuklah di dalam Yohanes 17 ayat ke-8. Baca kau Yohanes 17 ayat ke-8. Kau kena sekak di situ. 17 ayat 8. Ya baca. Apa kata Yohanes 17 ayat 8? Tunggu dulu. Masih mau Bang Banaspati sama orang yang halusinasinya lebih tinggi daripada kesadarannya? Nah, aku bantu kau biar kau cepat sadar. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, telah kusampaikan kepada Rambo, dan Rambo telah menerimanya. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya kepada Yesus, lalu Yesus memberitahu kepada Rambo, Rambo, inilah firman dari Allah Tuhan kita yang ada di dalam Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Betul itu bilang Yesus. Firman yang kau sampaikan, kusampaikan. Firman itu kan Yesus. Bukan. Firman itu adalah Yesus yang menjadi daging, makanya dia menyampaikan kepada orang-orang yang dia layani pada waktu itu. Firman Betul, itu, bilang firman yang disampaikan Yesus itu betul. Saya firman tidak mengingkari. itu, Betul Yesus bilang itu firman karena dia firman sendiri. Keluar Gini. dari mulutnya pada waktu itu dia sampaikan kepada orang-orang sebelum dia mau ditangkap ini, mau disalib ini. Ini sebelum mau ditangkap disalib ini. Gini. Dia sudah menyampaikan firman sebelum dia mau ditangkap disalib, dia sudah sampaikan, menginjil dia dulu. Yesus itu menginjil. Betul, Yesus menyampaikan firman itu betul. Lewat apa? Lewat mulutnya. Karena dia firman sendiri. Firman itu jadi daging, jadi manusia. Berarti di dalam Yohanes 17 nomor 8 itu Yesus menerima firman, bukanlah sang firman itu sendiri. Apa katanya? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Terus yang menyampaikan firman itu siapa? Yesus. Nah, itu Bapa itu siapa? Karena dia firman sendiri. Bapa itu adalah Yesus juga. Karena Yesus dengan Bapa itu satu, tidak bisa dipisahkan. Katanya Yesus itu sendiri, Bapak itu sendiri. Paham kau? Bang Rembo, bisa nggak kita menengok kanan dan kiri secara bersamaan? Bisa. Yakin? Nengok kanan kiri secara bersamaan bisa? Bisa. Bahwa aku di dalam ini ya. Lalu di sini ya. Di dalam Yohanes 12:49, sebab aku berkata, kata bukan dari diriku sendiri tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Salam. Salam. Ya. Lalu Yesus bukanlah Bapa itu sendiri melainkan anak Allah. Yesus ada pribadi dua dalam Tritunggal, sedangkan Allah Bapa adalah pribadi pertama. Oh, saya akan baca itu. Lihat perikopnya dulu di atas tuh. Yesus bilang sama Bapa. Oke, kau baca. Gini, kau baca di dalam Markus 1 nomor 11. Nomor 11, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Betul, itu waktu Yesus habis anak sama bapak beda. Yesus habis dibaptis. Oke, berarti ketika Yesus itu anak, berarti bapak itu anak juga? Enggak. Udah jelas. Berarti beda. Ketika Yesus itu anak, bapak bukan anak. Bapak itu ada di surga. Nah, dan Yesus ada di bumi. Dan dia itu roh. Yesus ada di bumi, Tuhan ada di bumi, daging manusia. Kau baca ini. Kau baca ini ya. Jangan kau ngeyel kau ya. Nih, kau baca yang benar. Ini apa? Yohanes 14:10.
Ya. Bentar bang, tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah, tetapi Bapa di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, Bapa di Baca dalam lagi. aku itu ya. Bapa di dalam aku itu ya Roh Kudus itu, Tuhan itu. Yang itu. Kan sudah tertulis Bapak sendiri, aku sendiri, kata Yesus. Kau nggak percaya kau? Memangnya kalau diskusi tidak seiman ya begini, tidak akan ketemu. Ya, kalau kau sama seiman, kau bukan diskusi, namanya khotbah. Salah bang. Tidak akan ketemu. Itulah susahnya kalau diskusi bawa iman. Bukan kalau nggak ada iman. Haruslah kan kita orang-orang beriman. Ya bang, ketika kita berdiskusi maka data yang kita munculkan bang. Berakhir sudah diskusi Bunda Nora dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.